Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah statistika. Kali ini kita masuk pada sesi responsi, yaitu kita meresponsikan tentang uji hipotesis satu populasi. Baik, kita masuk saja pada soal yang pertama, yaitu di sini PT Salemba 4 yang merupakan salah satu peneliti besar mewajibkan setiap agennya untuk mengunjungi perguruan tinggi minimal 40 kali dalam setahun. Nah, kunjungan tersebut untuk memperkenalkan buku baru serta perkembangan mutakhir. Dari hasil sampel yang dilakukan terhadap 16 agen, ya, 16 agen. Ya, berarti di sini eh di sini berarti N kita ada 16. Berarti N sama dengan 16. Di beberapa kota besar ternyata rata-rata agen mengunjungi perguruan tinggi sebanyak 44 kali dan standar deviasi 3. Berarti X bar sama dengan 44, S sama dengan 3. Kemudian dengan taraf nyata 5%, ya. Ujilah kunjungan apakah agen melebihi, ya kata kuncinya, dari kewajiban yang ditetapkan. Nah, di sini di atas mengunjungi pendiri minimal 40 kali, berarti mu-nya sama dengan 40, ya. Kemudian di sini alfanya 5%. Ya. Oke, baik. Nah, kita coba untuk menyelesaikan ini uji hipotesis. Nah, karena kita N-nya kecil, maka kita pakai uji statistik, ya. Kita menggunakan T atau distribusi student T, ya. Oke, baik. Kita masuk ke halaman berikutnya. Kita lakukan pengujian hipotesis. Langkah pertama untuk melakukan hipotesis adalah menentukan hipotesis. Ya, untuk menentukan hipotesis ini berarti tidak melebihi, artinya melebihi maka dia hipotesis satu arah. Maka H0 mu sama dengan 40, H1 mu lebih besar dari 40. Kemudian yang kedua itu menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata kita berapa? Taraf nyata kita adalah alfa 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga itu adalah menentukan daerah kritis. Nah, dari daerah kritis berarti H0 ditolak jika karena satu sisi berarti sebelah kanan lebih besar. T hitung lebih besar dari T alfa titik koma N min 1. Alfa kita 0,05 jadi T hitung lebih besar dari 0,05, N-nya 16, kurang 1, 15. Ya, kita lihat di tabel T hitung. Itu nilai T-nya adalah 2,131. Nah, kalau kita gambar, ya, di sini 2,131. Ini daerah penolakan. Di sini H0 ditolak. Sedangkan wilayah yang tidak diarsir ini H0 tidak
ditolak. Kita lihat yang keempat, menghitung statistik uji. Uji kita adalah T sama dengan X bar mu per S dibagi akar N. X bar berapa? X bar adalah 44. Mu 40. S-nya 3 dibagi akar 16 sama dengan 5,3. Kalau kita lihat nilai T hitung di sini, ini jatuhnya di daerah sini, ya. Ya, T hitung 5,3. Nah, karena jatuh di daerah penolakan, maka diputuskan bahwa H0 ditolak. Sehingga kita mendapatkan, jadi membuat yang berikutnya. Kesimpulan, ya, yaitu H0 ditolak. Ya. Dan dapat disimpulkan bahwa agen PT Salemba mengunjungi perguruan tinggi lebih dari 40 kali. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 ini adalah bisnis yang menguntungkan sejak krisis adalah melayani orang-orang kaya. Salah satu bentuk pelayanan adalah mobil mewah. Harga mobil orang-orang kaya rata-rata mencapai 1 miliar. Dari hasil survei terdapat terhadap 36 dealer mobil mewah, diketahui bahwa harga rata-rata mobil mewah sebesar 1,44 miliar dengan standar deviasi 0,37 miliar. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah harga mobil orang kaya sama dengan 1 miliar. Sehingga di sini kita mendapatkan clue bahwa harga mobil orang kaya itu mu-nya sama dengan 1. Kemudian berikutnya diketahui bahwa sampel randomnya adalah 36. Berarti ini termasuk sampel besar karena melebihi 30. Sehingga uji statistik yang nanti kita gunakan di sini adalah uji Z, yaitu X bar min mu per sigma dibagi akar N. Nah, kemudian selanjutnya kita tahu di sini X barnya adalah 1,44, kemudian standar deviasinya sigma diduga dengan S sama dengan 0,37. Nah, berdasarkan ini kita langsung melakukan pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, langkah pertama itu adalah menentukan hipotesis. Ya, menentukan hipotesis. Di mana di sini hipotesisnya yang tadi adalah mu sama dengan 1, H1-nya ya, itu adalah mu tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena di sana tidak diindikasikan kurang atau lebih. Nah, maka kita menggunakan tidak sama dengan, artinya ini diuji hipotesisnya adalah dua arah, dari sisi kanan dan sisi kiri. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Ya, di mana taraf nyata yang di sini digunakan itu adalah alfanya 1% atau 0,01.
Yang ketiga, menentukan daerah kritis. Nah, untuk menentukan daerah kritis di sini, ya, karena dia ada dua arah, maka ada dua wilayahnya, yaitu di sisi kanan dan di sisi kanan dan di sisi kiri. Yaitu H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2. Atau ya H0 ditolak jika Z hitung lebih kecil min Z alfa per 2. Kita lihat di sini. Z hitung untuk di sini lebih besar dari alfanya 0,01 bagi 2 jadi 0,005. Nah, di tabel kita bisa lihat bahwa ini sama dengan nilainya adalah 2,58. Nah, kalau di sini juga sama, Z hitung lebih kecil min Z 0,005 sehingga Z hitung lebih kecil min 2,58. Nah, itu 0. Kemudian yang keempat itu kita menghitung statistik uji Z sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar N. X barnya 1,44, mu-nya 1, sigmanya 0, berapa tadi ya? 37 dibagi akar N 36. Nah, dari perhitungan ini kita peroleh Z hitungnya sama dengan 6,48. Kita lihat, ini daerah wilayah ininya kita buat ya. Jadi sisi kanan, di sisi kiri. Ini 2,58. Di sini 2,58. Nah, ini H0 daerah penolakan ya. H0 ditolak. Yang sini juga sama atau jatuh di sini. H0 ditolak. Sedangkan yang sini H0 tidak ditolak. Nah, kita lihat nih 6,48 masuk di mana? Di daerah sini kan? Jadi 6,48 itu masuk sini. Jadi kesimpulannya H0 ditolak. Jadi yang kelima membuat kesimpulan. Ya. H0 ditolak. Ditolak. Karena Z hitung sama dengan 6,40 lebih besar dari Z alfa per 2, 2,58. Berarti ya, berarti harga berarti harga rata-rata mobil mewah ya, harga rata-rata mobil mewah tidak
sama dengan 1 miliar. Oke, baik itu untuk yang nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini, di sini para CEO di perusahaan besar seperti Sampurna, Jarum, Unilever, dan lain-lainnya sangat yakin bahwa dengan beriklan maka penjualan akan sukses. Pada tahun 2003, dari 77 produk yang diiklankan, sebanyak 64 produk menunjukkan penjualan meningkat dan 13 produk lainnya mengalami kegagalan. Nah, dari data tersebut, ujilah ya. Dari data tersebut, ujilah bahwa 90% lebih iklan mengalami kesuksesan dengan taraf nyata 5%. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah proporsi populasi. Itu 90%. Berarti ini sama dengan 0,9. Ya, kemudian karena di sini lebih dari 30 ya produk yang diiklankan, berarti kan Z. Ya, jadi sampel besar. Sampel besar, maka kita gunakan Z statistik. Nah, berarti kita gunakan distribusi normal di sini. Nah, selanjutnya berikutnya kita harus mencari proporsi ya, proporsi sampel. Ya, ini kan proporsi populasi, proporsi sampel berapa? Iklan mengalami kesuksesan. Berarti yang sukses berapa? Ada 64 dari 77. Berarti populasi sampel P kecil itu sama dengan 64/77. Sama dengan berapa kalau kita hitung itu? 0,83. Oke. Dan alfa berapa di sini? Alfa 5%. Berarti 0,05. Nah, di sini dikatakan dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 99% lebih iklan mengalami kesuksesan. Sehingga kita akan melakukan pengujian hipotesis. Di sini kita tentukan. Yang pertama, menentukan hipotesis. Ya. Berarti H0, H1. Ini berarti P, ya, ini P. Populasi kita tadi 0,9. Di sini tadi kan dinyatakan ini melebihi dari sini. Berarti ini kan sama dengan 0,9, sedangkan yang di sini adalah lebih kecil 0,9. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan taraf nyata. Berarti alfa sama dengan 5%. 0,05. Kemudian yang ketiga menentukan daerah kritis. Nah, di sini kita pakai tabel Z tadi ya. Statistik ujinya Z. Berarti H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari bukan lebih besar. Karena di sini lebih kecil, berarti lebih kecil min Z alfa.
atau Z hitung lebih kecil minus Z 0,05. Ini kita lihat di tabel normal Z 0,05 ini berapa. Z hitungnya lebih kecil dari 1,65. Kalau kita gambar daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Ini min ya. Sini min 1,65. Berarti ini daerah H0 ditolak. Sedangkan di sini daerah H0 tidak ditolak. Ya, sehingga keempat kita menghitung statistik uji. Ya, statistik uji adalah Z hitung sama dengan X P sampel dikurang P populasi dibagi dengan akar P sampel dikali 1 min P sampel dibagi dengan N. Ya. Sehingga kita dapat sama dengan P kecil tadi di depan 0,83, P besar populasi 0,9 dibagi dengan akar 0,83 kali 1 min 0,83 dibagi N. N-nya berapa? N-nya 77. Sehingga Z hitung kalau kita hitung ini kita dapat nilainya sama dengan min min 2,05. Nah, kalau ini nilai kita masukkan, ini jatuhnya di sini. Berarti H0 ditolak. 5 itu membuat kesimpulan. H0 ditolak. Ya. Simpelnya H0 ditolak karena Z hitung lebih kecil min Z 0,005. 0,05 yaitu Z hitung sama dengan min 2,05 lebih kecil dari Z alfa Z 0,05 sama dengan 1,65. Berarti peluang keberhasilan iklan kurang dari 5%. Kurang dari 90%, maaf. Baik, itulah materi kita responsi hari ini. Silahkan disimak, dipelajari, dan kemudian gunakan sebagai wawasan untuk bisa mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.